Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kami Waalaikumsalam warahmatullahi kali ini akan wabarakatuh. mempresentasikan tentang mata kuliah studi tafsir mazhabi yang diampu oleh dosen kita, yaitu Ibu Wildah Nurul Islami. Kami dari kelompok 9, yang terdiri dari yang pertama adalah Mas Imam Supardi, saya sendiri, Zia Kurani, dan ketiga ada Mbak Istibsaratul Insyah yang sedang berhalangan hadir untuk record presentasi kali ini. Kali ini kita akan menjelaskan tentang tafsir Khawarij, yaitu kitab Hamyan Al-Zat Iladar Al-Ma'ad, karya Muhammad bin Yusuf Itfishi. Langsung saja ya, kita akan mendengarkan penjelasan yang pertama-tama oleh Mas Imam Supardi. Monggo Mas Imam. Baik, untuk yang pertama saya ingin menjelaskan tentang biografinya Muhammad Ibnu Yusuf Itfishi. Muhammad Ibnu Yusuf Itfishi memiliki nama lengkap Muhammad bin Yusuf bin Isa bin Saleh Itfishi Al-Wahabi Al-Ibadi. Ia berasal dari lembah Mizab, Maroko, lahir di Bani Yazkin di kota Gardania pada tahun 1237 Hijriah atau 1821 Masehi, dan beliau besar di lingkungan dan dikenal dengan sifat zuhud dan rendah hati. Sejak kecil ia dikenal rajin menuntut ilmu, bahkan mampu mengarang kitab saat berusia 16 tahun. Bahkan ia hanya cendekiawan Muslim Aljazair dan salah satu imam abadi dan orang-orang dan Renaissance reformis di Aljazair. Muhammad bin Yusuf Itfishi wafat saat berusia 96 tahun pada tahun 1333 Hijriah atau 1914 Masehi. Baik, selanjutnya adalah karya-karya Muhammad bin Yusuf ini. Beliau itu, teman-teman, termasuk ulama yang sangat produktif ya. Sampai-sampai beliau itu, kalau misalnya kita jumlah sampai sekarang itu kurang lebih karyanya ada 300 lebih karya. Dan itu tidak bisa kita temukan semuanya. Tapi riwayat yang pasti meriwayatkan bahwa beliau telah menulis 300 kitab kurang lebih. Nah, beberapa kita akan sebutkan di sini. Yang pertama adalah yang kita bahas sendiri, yaitu Hamyan Al-Zat ila Darul Ma'ad 13 jilid. Ada juga ulama yang mengatakan 14 jilid. Selanjutnya ada Dail Al-Amal Yaumul Amal, ada 2 jilid. Taisirul Tafsir ada 7 jilid. Syarh Al-Nail 10 juz besar dalam fan Fiqih, Hayya ala al-Falah 6 juz, Syamil al-Asli wal al-Firah dalam fan ulum asy-syariat 2 juz, Syarah kitab At-Tauhid karya Syekh Isa bin Taurid dalam cabang ilmu kalam, ada syarah kitab Al-Adl wal Insaf dalam cabang usul fikih karya Abi Yaqub, ada juga kitab Jami al-Syamil fi Hadits ya Khatim ar-Rusul, dan banyak karya lagi seperti dalam ilmu nahwu sharaf, dalam ilmu balaghah, falak, arid, pertanian, faraid, dan banyak lainnya. Selanjutnya silakan Mas Imam. Selanjutnya yaitu guru dan murid Muhammad bin Yusuf Itfishi. Yang pertama, guru-gurunya yaitu Syekh Al-Zamakhsyari. Yang kedua, Al-Qadli Al-Badlawi. Yang ketiga, Syekh Said bin Yusuf. Yang keempat, Umar bin Sulaiman. Dan yang terakhir, yaitu Syekh Sulaiman bin Isa. Kemudian juga terdapat murid-muridnya, yaitu yang pertama, Babikar bin Al-Hajj Mas'ud. Yang kedua, Saleh bin Omar. Yang ketiga, Saleh bin Yahya bin Al-Hajj Sulaiman.
Yang keempat Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad Ad-Fayyaz. Kemudian yang terakhir yaitu Abu Al-Yazqan. Al-Yaqzan. Wah, banyak banget ya Mas Imam, murid dan gurunya. Iya. Sebenarnya kalau misalnya kita jabarkan lagi, lebih banyak lagi teman-teman. Guru-guru dan murid-murid Muhammad bin Yusuf ini. Tapi karena nggak cukup di sini, jadi kita sebutkan hanya beberapa. Silakan Mas Imam. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang kepenulisan kitab ini. Kenapa sih beliau menulis kitab ini? Ya sebenarnya kebanyakan kitab tafsir yang dikarang oleh Muhammad bin Yusuf ini adalah berlandaskan ideologi Khawarij yang sesuai dengan ideologi pengarangnya, yang bertujuan untuk menjadikan pendukung terhadap Khawarij, yaitu sebagai dalil agar banyak orang yang mendukung aliran mereka, yaitu Khawarij. Namun secara khusus kitab Hamyan Al-Zad ila Darul Ma'ad merupakan kitab penyempurna dari kitab Da'il Amal Yaumul Amal yang ditulis tapi belum selesai, dan kedua kitab tersebut diringkas dalam kitab Taisirul Tafsir. Nah, kitab tafsir Al-Quran selain kitab Hamyan Al-Zad ila Darul Ma'ad yang berideologi Khawarij, sekte Ibadiyah masih ada, namun tidak diketahui keberadaannya. Yang saat ini yang diketahui itu adalah salah satunya adalah kitab Hamyan Al-Zad ila Darul Ma'ad saja. Jadi sebenarnya ada banyak lagi kitab tafsir Al-Quran yang dikarang oleh beliau, tapi belum diketahui keberadaannya sampai saat ini. Selanjutnya, silakan Mas Imam. Selanjutnya, selain karya kitab Hamyan tersebut merupakan karya-karya salah sih. Kemudian terdapat beberapa metode dan cara penafsiran. Muhammad bin Yusuf Itsifi mengambil penjelasan dari hadis, baik itu hadis sahih ataupun dhaif, tematik, dan ada juga yang berdasarkan Israiliyat, maka termasuk tafsir birra'i. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, yaitu mempunyai kecenderungan dalam berbagai masalah seperti pada ranah fikih, mazhab, akidah dengan mazhab Mu'tazilah, dan kebahasaan atau nahwu. Kemudian ada lagi yaitu walaupun tafsir ini tidak termasuk tafsir klasik, namun penulisnya memadukan dan mengkritisi pemahaman para mufassir sebelumnya. Kemudian yaitu pendekatan tafsirnya itu bersifat analitik atau tahlili, juga menggunakan metode naqdi atau studi kritik. Nah, selanjutnya sistematika atau langkah kepenulisan tafsir ini adalah yang pertama menyebutkan tiap awal surah dan jumlah ayat, lalu ditentukan Makkiyah atau Madaniyah. Setelah itu, beliau menjelaskan keutamaan surat dan faedah surat yang berdasarkan pendapat para ulama kalam. Selanjutnya, beliau menyebutkan referensi lain yang berkaitan dengan ayat yang ditafsirkan dengan hadis tematik sesuai dengan ayat tersebut. Lalu beliau menafsirkan ayat secara sempurna, meliputi nahwinya, lughawiynya, balaghiyah, istilah fikih, ilmu kalam, usul, dan qiraat. Bahkan beliau juga menambahkan kisah Israiliyat. Lalu beliau tidak mengedepankan rasionalisme, seperti ketika menjelaskan rincian peristiwa perang yang terjadi pada masa Rasulullah. Dan terakhir, di sini beliau melanjutkan menafsirkan ayat yang memungkinkan dijadikan dalil sebagai pendukung mazhabnya sendiri. Selanjutnya, Mas Imam. Oke, selanjutnya yaitu seperti yang kita ketahui bahwasanya di dunia ini tidak ada yang sempurna ya. Semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan, termasuk pada kitab Hamyan Al-Zad.
Jadi apa saja kelebihan dan kekurangannya? Kelebihannya yang pertama yaitu kitab yang sangat lengkap dan detail dalam pembahasan yang mencakup ikhtilaf madhab fikih, kebahasaan, balaghah, nahwu, sharh, dan lain-lain. Yang kedua yaitu sistematika penulisan berurutan berdasarkan mushaf Al-Quran. Yang ketiga, terdapat penjelasan menurut pandangan beberapa pendapat ulama. Kemudian yang keempat yaitu dilengkapi dengan asbabun nuzul. Pada setiap surat yang terdapat asbab an-nuzul. Kemudian yang kelima, terdapat penjelasan mufradat pada setiap ayat yang ditafsirkan. Yang terakhir yaitu mencantumkan beberapa perbedaan pendapat. Itu yang kelebihannya. Kemudian ada juga kekurangannya. Yang pertama yaitu tidak terdapat mukaddimah berisi biografi sehingga tidak bisa dilacak sejarah penulisan kitab dan biografi pengarang. Lalu yang kedua tidak disertai penomoran ayat dan surat sehingga terdapat kesulitan dalam mencari tafsir ayat atau surat yang diinginkan, terutama bagi pemula yang ingin mempelajari kitab Hamyan Al-Zad ila Dzat Al-Ma'ad. Nah, kemudian yang ketiga kekurangannya yaitu hadis-hadis yang tercantum pada kitab tidak diketahui kesahihannya, bahkan terdapat hadis dhaif. Dan yang terakhir, terlalu berlebihan dalam menafsirkan dengan kerasionalisannya. Jadi mungkin itu saja ya kelebihan dan kekurangan pada kitab Hamyan Al-Zad. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya ada contoh penafsiran, yaitu tentang hakikat iman yang ada pada surat Al-Baqarah ayat 2-3. Bismillahirrahmanirrahim. Hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Ia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang beriman pada yang gaib, menegakkan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Ayat ini dengan menggunakan beberapa riwayat, yaitu yang pertama Nabi Musa meminta kepada Allah untuk melihatnya secara nyata. Nah, di sini Mufassir mengatakan riwayat tersebut seolah-olah menjelaskan bahwa Nabi Musa boleh dan bisa melihat Allah, karena itu ia meminta hal tersebut dan kemudian dilarang. Padahal sebenarnya yang terjadi tidaklah demikian, karena hal tersebut berkaitan dengan permintaan kaumnya untuk melihat Allah dengan mata kepala mereka, alias mereka itu tidak percaya dengan Allah. Maka kemudian Nabi Musa meminta untuk melihat Allah. Maka Nabi Musa melarang mereka dan mengharamkan baginya juga. Jadi Nabi Musa itu bukan meminta melihat Allah itu bukan karena keinginan sendiri, tapi keinginan kaumnya. Maka dari itu Allah melarangnya. Dan bagi Nabi Musa juga. Lalu Mufassir di sini juga menguatkan penafsiran ayat tadi dengan ayat 153 di surat An-Nisa, yaitu jika kaum Nabi Musa melihat Allah, maka ini termasuk tasbih atau perumpamaan. Kalangan Asy'ariyah juga menjelaskan bahwa tersambar petir itu merupakan bukti terlarangnya mereka melihat Allah yang disebutkan sebagai syarat beriman kepadanya kecuali dengan melihatnya. Jadi di sini Allah menolak permintaan mereka karena di sini seolah-olah mereka itu memperumpamakan Allah nantinya. Jadi makanya Allah memberikan petir itu untuk menjelaskan bahwa mereka dilarang melihat Allah. Dan Mufassir juga berpendapat bahwa melihat sesuatu berarti berkaitan dengan bentuk, arah, susunan, warna, dan lain sebagainya yang bersifat visual ya teman-teman. Yang merupakan sifat-sifat yang berlaku makhluk. Jadi ketika makhluk itu melihat sesuatu pasti kan menyamakan dengan makhluk lainnya. Maka dari itu bisa disimpulkan bahwa beliau berpendapat bahwa tidak mungkin terjadi ru'yatullah, melihat Allah baik di dunia maupun di akhirat, teman-teman. Nah, selanjutnya mungkin Mas Imam bisa membacakan referensi ya. Baik, di sini saya akan membacakan referensinya. Yang pertama yaitu Afifuddin Dimyati Muhammad Jam'ul Abir
fi Kutub Tafsir, Maktabah Lisan Arab, Malang, 2019 titik. Kemudian ada Az-Zahabi, Muhammad Hussein, Tafsir wa al-Mufassirun, jilid 2, dalam kurung Kairo, Maktabah Wahbah, 2000 kurung titik. Baik, di sini saya akan membacakan beberapa referensi. Yang pertama yaitu Muhammad Afifuddin Dimyati. Dalam karya tafsirnya yaitu Jam'ul Abir fi Kutub, Maktabah Lisan Arab, Malang, pada tahun 2019. Kemudian yang kedua yaitu Muhammad Hussein Az-Zahabi, dalam tafsirnya yaitu Al-Mufassirun jilid 2, Kairo, Maktabah Wahbah, 2000. Kemudian yang ketiga yaitu Hamdan Hidayat, dalam karyanya yaitu Hamyan Az-Zat Iladdar wal Ma'ad. Oh, itu takfirinya. Takfirinya dalam kitab Hamyan Az-Zat Iladdar wal Ma'ad, karya Muhammad bin Yusuf Itshifi. Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir, volume 3, nomor 2, Desember 2020. Kemudian yang berapa? Yang keempat yaitu Itshifi. Dalam karyanya yaitu Hamyan Az-Zat Iladdar Al-Ma'ad pada juz 2. Wazarat At-Turat Al-Qaumi wa At-Taqofah pada tahun 1994. Kemudian yang kelima yaitu karya Muhammad Ziyadul Mubarak mengenai corak tafsir aqaid atau ideologis STAI Badrus Soleh, Kediri, Jurnal Samawat volume nomor 1, nomornya juga nomor 1 pada tahun 2017. Kemudian yang terakhir yaitu karya Nurbati, Kritik Tafsir Hamyan Az-Zat Iladdar Al-Ma'ad, Institut PTOI, Jakarta, Ad-Dikra, volume 3, nomor 1 pada tahun 2021. Lanjut. Baik, yang terakhir, terima kasih banyak atas perhatiannya teman-teman semuanya. Selamat mendengarkan, selamat menyimak. Mohon maaf presentasi dari kami mungkin sedikit singkat, padat dan jelas. Lebih detailnya kita akan presentasi secara langsung di hadapan teman-teman. Dadah, jangan lupa subscribe, like, dan beri komentar Anda. Terima kasih atas kerjasamanya. Dadah. Udah. Mana cepet kirim. Baik. Selanjutnya kita lihat contoh penafsiran Muhammad bin Yusuf ini. Nah, yang di samping ini adalah teman-teman ya, sebenarnya itu adalah dari kitabnya kami lihat, tapi karena ada 4 halaman, jadi mau nggak mau kita lihatnya kecil-kecil gitu. Nanti kalau pengen lebih jelas lagi boleh PC saya langsung. Baik, selanjutnya ini adalah penjelasannya Muhammad bin Yusuf Al-Itfishi ini ya. Beliau di sini menjelaskan ayat ini dengan menggunakan beberapa riwayat. Yaitu yang pertama, Nabi Musa meminta kepada Allah untuk melihatnya secara nyata. Nah, di sini Mufassir mengatakan riwayat tersebut seolah-olah menjelaskan bahwa Nabi Musa boleh dan bisa melihat Allah, karena itu ia meminta hal tersebut dan kemudian dilarang. Padahal sebenarnya yang terjadi tidaklah demikian, karena hal tersebut berkaitan dengan permintaan kaumnya untuk melihat Allah dengan mata kepala mereka, alias mereka itu tidak percaya dengan Allah. Maka kemudian Nabi Musa meminta untuk melihat Allah. Maka Nabi Musa melarang mereka dan mengharamkan baginya juga. Jadi Nabi Musa itu bukan
meminta melihat Allah itu bukan karena keinginan sendiri, tapi keinginan kaumnya. Maka dari itu Allah melarangnya. Dan bagi Nabi Musa juga. Lalu Mufasir di sini juga menguatkan penafsiran ayat tadi dengan ayat 153 di surat An-Nisa, yaitu jika kaum Nabi Musa melihat Allah, maka ini termasuk tasbih atau perumpamaan. Kalangan Asy'ariyah juga menjelaskan bahwa tersambar petir itu merupakan bukti terlarangnya mereka melihat Allah yang disebutkan sebagai syarat beriman kepadanya kecuali dengan melihatnya. Jadi di sini Allah menolak permintaan mereka karena di sini seolah-olah mereka itu memperumpamakan Allah nantinya. Jadi makanya Allah memberikan petir itu untuk menjelaskan bahwa mereka dilarang melihat Allah. Dan Mufasir juga berpendapat bahwa melihat sesuatu berarti berkaitan dengan bentuk, arah, susunan, warna, dan lain sebagainya yang bersifat visual ya teman-teman. Yang merupakan sifat-sifat yang berlaku makhluk. Jadi ketika makhluk itu melihat sesuatu pasti kan menyamakan dengan makhluk lainnya. Maka dari itu bisa disimpulkan bahwa beliau berpendapat bahwa tidak mungkin terjadi ru'yatullah, melihat Allah baik di dunia maupun di akhirat, teman-teman. Nah, selanjutnya mungkin Mas Imam bisa membacakan referensi ya. Baik, di sini saya akan membacakan referensinya. Yang pertama yaitu Afifuddin Dimyati Muhammad Jam'ul Abir fi Kutub Tafsir Maktabah Lisan Arab Malang, 2019 gitu. Kemudian ada Az-Zahabi, Muhammad Hussein, Tafsir wa al-Mufassirun, jilid 2, dalam kurung Kairo, Maktabah Wahbah, 2000 kurung titik. Baik, di sini saya akan membacakan beberapa referensi. Yang pertama yaitu Muhammad Afifuddin Dimyati. Dalam karya tafsirnya yaitu Jam'ul Abir fi Kutub Maktabah Lisan Arab Malang pada tahun 2019. Kemudian yang kedua yaitu Muhammad Hussein Az-Zahabi dalam tafsirnya yaitu Al-Mufassirun jilid 2 Kairo Maktabah Wahbah 2000. Kemudian yang ketiga yaitu Hamdan Hidayat dalam karyanya yaitu Hamyan Az-Zat Iladdar wal Ma'ad. Oh, itu takfirinya. Takfirinya dalam kitab Hamyan Az-Zat Iladdar wal Ma'ad karya Muhammad bin Yusuf Itshifi. Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir volume 3 nomor 2 Desember 2020. Kemudian yang berapa? Yang keempat yaitu Itshifi. Dalam karyanya yaitu Hamyan Az-Zat Iladdar Al-Ma'ad pada juz 2. Wazarat At-Turat Al-Qaumi wa At-Taqofah pada tahun 1994. Kemudian yang kelima yaitu karya Muhammad Ziyadul Mubarak mengenai corak tafsir aqaid atau ideologis STAI Badrus Soleh Kediri, Jurnal Samawat volume nomor 1, nomornya juga nomor 1 pada tahun 2017. Kemudian yang terakhir yaitu karya Nurbati Kritik Tafsir Hamyan Az-Zat Iladdar Al-Ma'ad, Institut PTOKI Jakarta Ad-Dikra volume 3 nomor 1 pada tahun 2021. Lanjut. Baik, yang terakhir, terima kasih banyak atas perhatiannya teman-teman semuanya. Selamat mendengarkan, selamat menyimak. Mohon maaf
presentasi dari kami mungkin sedikit singkat, padat dan jelas. Lebih detailnya kita akan presentasi secara langsung di hadapan teman-teman. Dadah, jangan lupa subscribe, like, dan beri komentar Anda. Terima kasih atas kerjasamanya. Dadah. Udah. Mana cepet kirim.